Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa ini adalah nabi yang terakhir, betul, yaitu nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Tapi bukan nabi yang terakhir di kalangan umat manusia. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan umat Indonesia. Nah, saya tunjukkan satu ayat yang sangat mengidentifikasi perkataan Yesus adalah ini. Jadi justru Yesus menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Saya bacakan buat teman-teman di dalam Yohanes 16 nomor 12. Apa kata Yesus? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, ya. Kemudian Yesus menubuatkan tentang Nabi Muhammad di dalam Yohanes 16:13. Di ayat 12-nya Yesus ngomong, aku banyak hal yang harus kusampaikan, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan pemberkatan nikah, bagaimana cara cebok, lain sebagainya. Karena Yesus bukan nabi yang terakhir. Nah, di sini Yesus mengatakan, abalhu, akan tetapi dia, aserhu, ruaha, Ahmad. Akan tetapi apabila ia datang, yaitu Ahmad, keseyyabo, yadrik etchem el kalhaemet. Dia akan memimpin dunia ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian apa kata Yesus? Kilo yedaber me asmo. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini kalau kita lihat di dalam Quran surat An-Najm ayat 1-4. Di situ Rasulullah SAW menerima firman Tuhan, wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi Muhammad itu berkata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia menerima firman, dia menerima wahyu sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Ya, bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kemudian apa kata Yesus? Ella et aserhu someya yedaber. Dia hanya mengatakan apa yang dia dengar. Pe'et habaot yotia lahem. Dan dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang kepadamu. Ini saya tunjukkan terjemahannya. Ini terjemahan Gabrul, teman-teman. Tetapi apabila ia datang, yaitu Ahmad, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hadisnya mana? Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada dua perkara ini. Kemudian ada juga di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Yesus dengan jelas dan gamblang mengatakan begini, saudara. Ayo tap-tap layar guys ya, kalahkan dia PK. Nih, di dalam bahasa Ibraninya, bahasa yang digunakan oleh Yesus, fa'ani abakes mehaab, aku meminta kepada Bapa, fayiten lahem menahem, dan aku minta Bapa memberikan seorang penolong lain kepada kalian. Ini, aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus itu bukan penolong yang terakhir. Makanya dia meminta seorang penolong lain. Siapa penolong lain ini? Di dalam memahami Bible ada metode tafsir ayat dengan ayat. Matius 21, Yohanes 14 ayat ke-16 dengan Yohanes 16 ayat ke-13, 12 saling keterkaitan. Ternyata Yesus tidak sanggup berkata-kata dari dirinya. Ternyata Yesus masih banyak hal yang harus disampaikan. Kalau Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan Yesus. Anda tahu saudara, Tritunggal tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Anda tahu tidak saudara, pemberkatan nikah tidak diajarkan oleh Yesus. Siapa? Karena Yesus sedikit sekali mengajarkan tentang bagaimana cara beribadah, tentang bagaimana jalan kebenaran. Makanya Yesus di dalam Yohanes 14, teman-teman perhatikan ya, Yohanes 14 ayat ke-6 juga menubuatkan Nabi Muhammad. Nih kata Yesus ya teman-teman ya. Inilah gabrulnya terjemahan. Nih, ini kata Yesus. Amar lo Yesua, berkata Yesus, ani haderek, aku adalah jalan, PH Ehmet. Ini bahasa Ibraninya alef mem tab, dibacanya tulisannya emet, dibacanya Ehmet. Ternyata Yesus ini adalah jalan bagi Nabi Muhammad. Kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi Yesus, maka Yesus adalah jalan bagi Nabi Muhammad. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, ani haderek PH Ehmet. Matius 3 nomor 11, Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi Yesus. Jeder kan. Baik, sekarang giliran saya bicara ya. Jadi Nandar, kamu harus pahami dulu tema, jangan lari kemana-mana ya.
Pak Ustadz, oh Pak Ustadz, ternyata Nabi terakhir itu adalah Isa, bukan Muhammad. Berarti Nandar, kamu harus membuang Quranmu. Karena apa? Ternyata terbukti Muhammad bukan Nabi terakhir. Saya ngomong bukan cocokmologi seperti kamu. Yang nggak ada di situ kamu cocok-cocokmologikan. Macam Jakar turun, Jakir naik, sorry. Ya, yang tidak ada jangan kamu cocok-cocokkan. Saya kasih Anda contoh. Di dalam Quran, surat Al-Ahzab ayat 40. Nyata di situ disertakan bahwa Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Khataman nabiin. Penutup para nabi. Berarti kamu beriman bahwa Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Tapi yang jadi masalah, ternyata kamu juga beriman bahwa nanti di akhir zaman akan datang Nabi Isa. Bagaimana logikanya Muhammad itu nabi terakhir, tapi yang diutus nanti di akhir zaman adalah Nabi Isa? Ini yang saya bilang kamu sudah tidak punya logika lagi, Nandar. Sungguh nekat yang luar biasa kamu mengatakan Muhammad nabi terakhir. Sedangkan Isa adalah nanti nabi yang akan datang di akhir zaman. Berarti siapa nabi yang diutus terakhir? Berarti Isa, Nandar. Dengan demikian, maka kamu harus membuang Quranmu, Nandar, ke dalam tong sampah. Ya, ingat, saya tidak cocokmologi seperti kamu. Kamu tadi mengatakan bahwasanya Isa, bukan Isa, tadi kamu mengatakan Yesus tidak mengajarkan tata cara cebok. Benar. Dan kamu mengatakan bahwa Muhammad menurutmu datang untuk mengajarkan orang cebok. Ingat loh, tadi kamu bilang ya, teman-teman bisa diputar balik tadi. Dari dia bilang Muhammad datang untuk mengajarkan umat manusia. Salah satunya adalah cebok. Sungguh nekat kamu, Nandar. Mengapa kamu rendahkan Muhammad mengajarkan manusia untuk cebok, Nandar? Emangnya manusia tidak tahu cara cebok? Orang Arab tidak tahu cara cebok? Sehingga datang nabimu mengajarkan orang cebok. Udah gitu ceboknya pakai batu lagi, Nandar. Siapa yang suruh kamu cebok pakai air? Bukan kamu diajarkan cebok pakai batu, Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lalu kemudian halusinasimu. Seperti biasa, kalian mengemis-ngemis dari kitab kami. Mengais-ngais dari kitab kami. Bahwa ada Muhammad di situ. Kamu bilang bahwa Yesus meminta kepada Bapa supaya diutus Muhammad. Berarti kamu meyakini, Nandar, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Karena kamu mengimani bahwa Yesus berkata kepada Bapa. Yesus meminta kepada Bapa. Padahal di dalam Quranmu telah tertulis telah kafirlah orang-orang yang berkata Isa itu anak Allah. Laqad kafara lazina qalu. Ya kan? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, Nandar. Kamu jual Islammu supaya kamu dapat koin. Jangan seperti itu, Nandar. Ini namanya kamu mencederai akidah umat Islam. Karena kamu mengatakan bahwa betul yang dikatakan Yesus di dalam Bible, dia meminta kepada Bapa untuk mengutus Muhammad. Kalaulah halusinasimu itu benar, ini seumpama halusinasimu yang sangat liar itu benar, maka kamu beriman bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Muhammad adalah utusan Yesus. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau seperti ini. Sudah jatuh tertimpa tangga kamu seperti ini caranya, Nandar. Maka bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya sesuai dengan Quran surat lupa saya nama suratnya, ada itu ya. Bertobatlah kamu dengan tobat yang semurni-murninya. Tapi sayang, Nandar, di situ masih mudah-mudahan Tuhan mengampuni kesalahanmu. Sudah disuruh kamu taubat dan nasuha, tapi dikatakan di situ asa rabbukum, katanya kan, mudah-mudahan Rabbmu mengampuni kesalahanmu. Ya. Jadi Nandar, saya minta kamu bertaubat. Ya. Masa kamu bilang bahwasanya kamu katakan Muhammad itu adalah nabi yang menurut kamu mengajarkan manusia untuk cebok. Sungguh luar biasa kamu, Nandar. Sungguh luar biasa. Jauh-jauh nabi hanya diutus untuk mengajarkan cebok menurut Nandar. Sungguh luar biasa kamu, Nandar. Silakan, Nandar, waktu untukmu. Jangan nangis, Nandar. Masih kau mau datang besok, Nandar?